Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengkonfigurasi Laravel saat pertama kali. Jadi, ketika kita ingin memulai suatu proyek dengan menggunakan Laravel, itu saya kategorikan menjadi dua ada dua case. Yang pertama, adalah case tanpa package pihak tiga. Dan yang kedua baru kita nanti ada package pihak tiga. Pihak tiga ini maksudnya package-package yang dari luar atau eksternal. Untuk yang case pertama itu yang biasa saya lakukan di dalam project. Yang pertama, saya ngecek dulu nih di file env-nya. File env nanti di app name ini kalian sesuaikan untuk nama aplikasinya teman-teman. Misalkan belajar Laravel itu, terus ini env-nya lokal atau mungkin staging, ini biarkan saja ya. Yang kedua di sini ada fg ini, kalau teman-teman nemuin ininya kosong, itu ada komennya untuk mengisinya ini. Komen tersebut adalah teman-teman bisa ngecek komen-komen di Laravel itu dengan cara mengetikkan php artisan. Nah, ini muncul nih komen-komen yang available di Laravel. Nah, kalau untuk mengisi ini, jika dia kosong atau teman-teman nemuin ini kosong, caranya adalah php artisan. Nah, di sini ada key. Nah, di sini ada key generate. Jadi dia akan menggenerate fp-nya di sini. Jadi kalau dicontohkan dia begini, karena ini kebetulan ada, nggak saya aplikasikan ya. Jadi php artisan key ini 2 generate. Nah, kayak gini. Jika kalian enter, ini otomatis terisi. Itu kondisi pertama. Terus yang kedua, app debug-nya ini ada dua kemungkinan ya. Nilainya true atau false. True ini ketika aplikasi teman-teman itu error, itu akan keluar tuh error secara program code-nya. Jadi baik itu kodenya, terus sintaksnya, dan cara penyelesaiannya. Nah, ini app debug true ini sangat tidak disarankan ketika dia di production, teman-teman true, kecuali tengah-tengah malam gitu ya, kalau lagi mau nge-testing aplikasi baru dibuat true untuk nge-test ini errornya apa, karena ini akan di convert bukan ke error, cuma nanti kita akan langsung praktekkan. Jadi dalam proses development ini dibuatnya true, tapi ketika dia udah jadi aplikasinya dan sudah di production ini dibuat false. Terus app URL ini ya URL, karena kita dari lokal ya kita buat localhost. Kalau nanti udah di production ini diganti aja jadi domainnya teman-teman. Terus di sini ada settingan dari database. Nah, di sini secara default pakainya MySQL. Kalau teman-teman ada yang mau pakai Postgre tinggal diganti. Ini PGSQL. Ini Postgre. Ini sekarang kita pakai yang MySQL. Terus di sini hostnya MySQL yang di lokal.
Ini bisa berlaku juga kalau untuk pointing keluar ya. Misalkan ada IP-nya berapa, portnya berapa, nama database-nya apa, username dari database-nya apa, dan password. Eh, ini jika ada settingan Redis, ini jika ada settingan dari mail, kalau nanti aplikasi teman-teman atau biasanya ada register, itu kan ngirim email ya. Nah itu settingannya di sini. Ini untuk settingan AWS. Mungkin itu sih, itu aja yang umumnya di setting. Lalu yang kedua, teman-teman lihat di bagian folder config, terus bagian app. Nah di sini, yang saya pernah jelaskan sebelumnya, jika ada kondisi seperti ini maksudnya adalah eh, name-nya itu nama aplikasi. Jadi jika ada begini, dia akan memanggil env. Ada nggak sih variabel namanya app name? Oh ada, maka yang diambil adalah belajar Laravel. Jika ininya nggak ada, begini, kondisinya begini, maka dia akan mengambil ini Laravel. Itu kalau ketemu kondisi yang seperti ini. Itu juga dengan yang lain-lainnya kalau begini ya. Lalu lanjut, saya langsung di setting di sini time zone dengan UTC. Jadi karena kita berada di Indonesia ya Asia, ini yang biasanya saya setting. Nah itu untuk yang case eh, kita tanpa menginstal paket-paket dari luar. Lalu kita mau tes gimana sih ininya, setelah kita testing, setelah kita konfigurasi ya maksudnya ya. Nah, lanjut di sini kita coba PHP Artisan Serve. Nah ini ya, kita jalankan di browser. Nah ini jalan ya. Jadi masih settingan minimal. Lalu yang kedua, gimana caranya kita mau install paket dari luar. Nah ini saya contohkan, teman-teman bisa mengakses di packages.org. Nah di sini ikan aja paket-paket yang teman-teman butuhkan. Saya contohkan di sini kita mau install yang Excel. Nah, kita pakai yang website. Nah cara installnya gimana? Itu sudah ada panduannya. Panduannya itu ada di sini. Nah ini ada quick start. Nah ini kita pilih yang documentation. Nah di sini udah ada caranya. Nah bagian install. Nah, gimana caranya installnya? Gini, teman-teman ketikkan aja di komen sini. Composer required. Nah sambil nunggu ini, nah gimana cara settingnya? Eh, kita beralih ke config app lagi. Ini kita tambahkan di provider. Jadi di sini udah tinggal kita ikutin aja dia harus registernya kemana. Nah contohnya di sini config app. Nah, ini app bagian app. Ini ada di bawah. Nah ini kan diminta untuk mendaftarkan register ya. Register di provider untuk yang kelas Excel-nya ini. Nanti teman-teman taruh aja di bagian ini aja, dipisahin di sini. Nah, gitu.
Lalu yang kedua suruh apa? Alias. Nah, jadi kita nggak perlu ngetikin panjang aplikasinya. Maksud saya kelasnya. Jadi teman-teman langsung aja bisa mendefinisikan kelas itu dengan nama Excel. Ini untuk urutan juga nggak ada ininya ya, nggak ada aturan bakunya harus gimana. Karena kalau dari kita lihat ini kan sudah sesuai update. Teman-teman ya bebas aja nih mau copyin di bawah boleh, ini boleh mau dipisah gitu. Nah, mau eksternal gitu, eksternal dikit itu juga boleh. Seperti itu sih. Lalu kalau kita lihat ininya udah settingannya seperti itu aja. Kalau ini ketika kita komen dia ada settingan lagi dari bawaan Excelnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara setting minimalnya. Jadi ada dua case, yang pertama tanpa package, yang kedua adalah menggunakan package. Jadi kalau teman-teman sudah tahu mau install package apa, diinstal dulu aja, baru nanti di setting. Oke, terima kasih.